pendahuluan. Nah, di sini kita akan melihat nih bagaimana kaitan antara matematika dengan bidang ekonomi, khususnya keseimbangan harga. Nah, pada dasarnya matematika digunakan dalam bentuk penerapan nih. Bagaimana mereka menggunakan matematika untuk secara adil untuk melihat bagaimana pertukaran yang adil, khususnya pada bangsa Mesir kuno. Jadi ilmu yang kita lihat saat ini adalah penerapan yang sudah terjadi sejak zaman dahulu, lebih tepatnya pada bangsa Mesir kuno. Nah, pada zaman tersebut orang-orang menggunakan matematika sebagai bentuk pertukaran yang adil, di mana mereka menggunakan persamaan maupun logika yang ada untuk menggunakan pertukaran jual beli yang sesuai dan pas. Sehingga asal muasal matematika ini adalah tercipta dari penerapan pada bidang ekonomi. Nah, namun zaman sekarang kita sudah melihatnya sebagai matematika modern. Matematika tidak terbatas hanya sebagai hal tersebut, tetapi cakupannya lebih luas. Sehingga di sini kita akan melihat bagaimana penggunaan matematika untuk menentukan kesetimbangan harga yang ideal antara penjual dan pembeli, yang akan berkaitan dengan fungsi B total, fungsi marginal, fungsi kapital, dan segala macam jenis fungsi yang ada untuk menentukan kesetimbangan harga yang sesuai. Agar apa? Agar terjadi kesetimbangan yang menguntungkan pembeli maupun penjual maupun distributor. Rumusan masalah. Terdapat 3 rumusan masalah yang akan kami berikan. Jadi rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana kita menggunakan pemodelan bersama diferensial dalam harga pasar. Jadi gimana sangkut pautnya tentang rumus maupun teori yang ada. Kedua adalah mempengaruhi tentang keseimbangan harga. Jadi bagaimana faktor-faktor yang ada itu mempengaruhi perubahan harga yang berubah di pasar. Dan ketiga dan tentunya adalah untuk mencapai keseimbangan harga. Jadi dari persamaan diferensial, bagaimanakah persamaan diferensial ini dapat membantu kita untuk menentukan nih harga yang ideal untuk pasar, ataupun dalam arti keseimbangan harga yang sesuai. Sehingga hal ini menuntun kita ke dalam tujuan itu sendiri. Jadi terdapat 3 tujuan yang akan menjawab permasalahan yang ada. Yang pertama, bagaimana kita dapat memodelkan persamaan diferensial dengan keseimbangan harga yang ada. Kedua, kita dapat menganalisa faktor-faktor yang sesuai nih dengan keseimbangan harga melalui persamaan diferensial. Dan ketiga, kita dapat melihat evaluasi ataupun solusi yang dapat kita berikan, apakah persamaan tersebut dalam membantu kita untuk menentukan harga yang ideal sesuai dengan harga pasar dan juga membantu kesejahteraan setiap orang, baik pihak produser, distributor maupun konsumen. Selanjutnya, kita akan bahas tentang isi konten aplikasi. Seringkali terjadi kesetimbangan terhadap suatu barang, di mana terjadinya ketidakstabilan antara permintaan dan juga penawaran. Di sini kami angkat salah satu contoh dari republika.co.id yang menunjukkan naiknya harga cabai. Dikatakan bahwa naiknya harga cabai tersebut disebabkan oleh terkendalanya panen oleh petani dan juga kondisi di mana disertai dengan menjelang hari Lebaran. Nah, ini menunjukkan ketidakstabilan antara penawaran dan juga permintaan, di mana penawaran lebih kecil daripada permintaan, sehingga menyebabkan naiknya harga cabai. Nah, berbeda dengan keseimbangan. Keseimbangan itu merupakan adanya kestabilan antara permintaan dan juga penawaran. Inilah yang menjadi pembeda antara kesetimbangan dan juga keseimbangan. Nah, kalau kesetimbangan ada 2, di mana permintaan lebih kecil dari penawaran, atau sebaliknya, permintaan lebih besar dari penawaran. Selanjutnya, kita akan bahas tentang bentuk umum dari persamaan linear orde 1. Nah, berikut merupakan bentuk umum dari persamaan linear orde 1, di mana dy per dx tambah pxy sama dengan qx. Nah, dengan mengalihkan kedua ruas dengan dx, maka kita peroleh bentuk baru, di mana dy plus px dx sama dengan qx dx. Nah, setelah mengalihkan kita bisa mengelompokkannya dx dengan dx, dy dengan dj, dan ruas kanan itu kita jadikan 0. Maka kita peroleh bentuk baru menjadi pxy kurang qx dx plus dy sama dengan 0. Nah, maka kita akan memperoleh nilai M dan juga N, di mana M sama dengan PXY kurang QX dan N sama dengan 1. Nah, kalau M dan juga N ini kita diferensialkan, maka nilai dari do M per do Y itu tidak sama dengan do N per do X. Ini menunjukkan bahwa persamaan tersebut tidak eksak, sehingga
kita perlu mengalihkan persamaan dengan fungsi U, di mana fungsi U yang kita substitusi adalah, atau yang kita kalikan dengan persamaan adalah E pangkat integral Px dx. Maka dari persamaan yang diberikan akan diperoleh hasil E pangkat integral Px dx kali dy per dx tambah E pangkat integral Px dx kali Pxy sama dengan E pangkat integral Px dx kali Qx. Nah, kalau kita lihat E pangkat integral Px dx kali Pxy itu nilainya adalah 0. Maka kita memperoleh persamaan yang baru menjadi E pangkat integral Px dx kali dy per dx sama dengan E pangkat integral Px dx Qx. Nah, kemudian kita integralkan kedua ruas menjadi integral d per dx kali E pangkat integral Px dx y sama dengan integral E pangkat integral Px dx Qx. Nah, maka ruas kiri tinggal y, maka y sama dengan 1 per E pangkat integral Px dx kali integral E pangkat integral Px dx kali Qx. Sebagai contoh, untuk dari rumus yang sudah kita peroleh, ini dikatakan bahwa selesaikan persamaan diferensial berikut. dy per dx plus 2y sama dengan 3e pangkat x. Kalau kita lihat dari soalnya, ini sudah mirip dengan bentuk umum. Jadi kita tinggal mengerjakan saja, di mana px adalah yang melekat dengan y, koefisien y, gitu. Nah, px sama dengan 2, maka kita dapat memperoleh fungsi u sama dengan e integral 2 dx. Integral 2 dx itu adalah 2x, maka itu sama dengan E pangkat 2x. Nah, itu adalah nilai dari U. Nilai Qx adalah 3E pangkat X. Nah, kita tinggal substitusi saja nilai dari U dan juga Qx ke rumus yang sudah kita peroleh sebelumnya, di mana kita menjadi memperoleh hasil Y sama dengan 1 per E pangkat 2x kali integral E pangkat 2x kali 3E pangkat x plus J. Maka kita sederhanakan yang di dalam integral menjadi Y sama dengan 1 per E pangkat 2x kali integral 3E pangkat 3x plus J. Kemudian kita integralkan, kita peroleh hasil akhirnya menjadi Y sama dengan 1 per E pangkat 2x kali E pangkat 3x plus J. Nah, selanjutnya itu bagaimana sih cara mengkonstruksi perhitungan kesetimbangan harga kepada perhitungan pada persamaan diferensial? Sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu kesetimbangan harga. Melalui kasus, kita juga sudah mengambil data kesetimbangan harga. Sebelumnya juga kita sudah mengetahui apa itu persamaan diferensial linear, bagaimana bentuknya, bentuk umum, dan apa yang dihasilkan dari persamaan diferensial linear tersebut. Nah, ada juga contoh soal yang sudah dikerjakan, namun contoh soal tersebut belum masuk ke dalam penerapannya langsung. Nah, di sini kami akan mengkonstruksikannya pada suatu kasus nantinya. Namun terlebih dahulu kita perlu memahami bagaimana cara penggunaan persamaan diferensial linear ini dalam konteks kesetimbangan harga. Nah, jadi dalam kesetimbangan harga itu ada 3 komponen yang memengaruhinya, yaitu penawaran. Nah, penawaran itu ketika sang produksi memasok barang, maka itu dikatakan penawaran. Nah, kemudian yaitu pembelian. Pembelian itu yang dilakukan oleh konsumen yang memerlukan barang tersebut. Dan terakhir itu harga, kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, jadi ketiga hal itu yang mempengaruhi dalam kesetimbangan harga. Misalnya, bila penawarannya sedikit, maka memungkinkan harga naik. Bila pembelinya sedikit, maka memungkinkan harga turun. Nah, seperti itu hubungannya. Nah, maka akan ada 3 peubah yang dilakukan sebelum memasuki penyelesaian dalam persamaan diferensial linear.
yaitu pertama peubah permintaan atau pembeli menjadi suatu bilangan P, kemudian penawaran menjadi suatu bilangan Q, kemudian harga menjadi suatu bilangan R. Nah, kita sudah memiliki PQR di sini yang mewakilkan permintaan, penawaran, dan harga, seperti itu. Maka kita akan membuatnya dalam fungsi. Nah, fungsi akan dibuat dengan sebagai harga yang menjadi keterkaitannya antara penawaran dan permintaan. Nah, jika pada penawaran, maka akan terbentuk fungsi PR. Kenapa? Karena penawaran dipengaruhi oleh harga, sehingga PR terbentuk. Kemudian pada fungsi PR ini, kan kita berbicara tentang linear ya. Maka akan membentuk suatu persamaan, yaitu fungsi PR sama dengan A tambah B kali R, di mana A dan B itu suatu konstanta dan B itu lebih kecil dari 0. Kenapa B itu lebih kecil dari 0? Karena karena semakin ketika harga naik, maka produksi itu semakin sedikit. Nah, kenapa menyebabkan harga naik? Karena produksinya sedikit, seperti itu. Kemudian akan kita berbicara tentang penawaran atau Q. Nah, Q ini jika diubah dalam fungsi maka akan berbentuk QR. Nah, QR kenapa? Karena tadi dipengaruhi oleh harga, sehingga fungsi QR terbentuk. Nah, kita perlu mengubahnya juga dalam persamaan linear, sehingga dapat dituliskan QR sama dengan C tambah D kali R. Sebagai C dan D itu konstanta dan D itu lebih besar dari R. Kenapa? Karena produksi semakin meningkat ketika harga turun. Nah, maka selanjutnya akan ditemukan hubungan antara dua fungsi tersebut, di mana PR itu monoton naik dan QR itu turun. Seperti itu, jika diubah dalam sebuah grafik akan ada garis linear yang saling bersinggungan, garis linear naik dan garis linear turun, seperti itu. Nanti akan dijelaskan grafiknya seperti apa. Nah, setelah mendapat persamaan-persamaan tersebut, kita akan mengkonstruksikannya terlebih dahulu ke dalam keseimbangan harga. Nah, keseimbangan harga itu diperoleh ketika penawaran sama dengan pembelian atau permintaan, seperti itu. Jadi barang yang diproduksi mencukupi kebutuhan dari pembeli. Nah, itu untuk keseimbangan harga. Maka keseimbangan harga itu ketika barang yang diproduksi tidak memenuhi kebutuhan pembeli, atau ketika barang yang diproduksi terlalu berlebihan kepada pembeli. Nah, jadi akan ada persamaan terbentuk, yaitu menjadi PR tidak sama dengan QR untuk ketidakseimbangan harga. Baik, selanjutnya setelah menemukan persamaan 1 dan persamaan 2, kita akan memisalkan R bintang sebagai harga kesetimbangan. Yang dimana kita melihat bahwa harga produksi bukanlah harga kesetimbangan, atau dapat dituliskan R tidak sama dengan R bintang. Jika R lebih besar daripada R bintang, maka penawaran melebihi permintaan, di mana Q lebih besar daripada P, dan harga akan jatuh. Sebaliknya, apabila R lebih kecil daripada R bintang, maka permintaan melebihi penawaran, yang dituliskan sebagai P lebih besar daripada Q, dan harga akan naik. Dalam model matematika dengan batasan dari model linear, digunakan persamaan diferensial sebagai berikut. dr per dx sama dengan Y dalam kurung P dikurang Q, yang dimana ini akan menjadi persamaan ketiga. Kemudian kita harus mensubstitusikan persamaan 1 dan persamaan 2 ke dalam persamaan 3, maka akan diperoleh dr per dx sama dengan Y dalam kurung A ditambah BR dikurang C dikurang dr, atau dr per dx tambah Y dalam kurung D dikurang B sama dengan Y dalam kurung A dikurang C, yang dimana ini akan menjadi persamaan keempat. Kemudian selanjutnya kita harus membandingkan persamaan 4 dan dy per dx ditambah fxy sama dengan rx dengan hx sama dengan integral dari fx dx, maka kita harus menyelesaikan yx sama dengan 1 per hx integral dari e pangkat hx
Rx dx ditambah C E pangkat minus Hx. Di sini kita akan memperoleh Y sama dengan P, Fx sama dengan Y dalam kurung D dikurang B, Rx sama dengan Y dalam kurung A dikurang C. Maka kita mensubstitusikan nilai Fx ke dalam Hx, yang dimana Hx sama dengan integral dari Fx dx menjadi integral Y dalam kurung D dikurang B dx sama dengan Y dalam kurung D dikurang B X. Sehingga kita akan memperoleh persamaan Rx sama dengan E pangkat minus Y dalam kurung D dikurang Bx dikali Y dalam kurung A dikurang C per Y dalam kurung D dikurang B dikali E pangkat minus Y dalam kurung D dikurang Bx dikali C dikali E pangkat minus Y dalam kurung D dikurang Bx. Maka kita harus memsederhanakannya menjadi Rx sama dengan Y dalam kurung A dikurang C per Y dalam kurung D dikurang B dikali C dikali E pangkat minus Y dalam kurung D dikurang Bx. Karena Y lebih besar daripada 0 dan D lebih besar daripada 0 dan B lebih besar dari 0, maka akan mengakibatkan Y dalam kurung D dikurang B lebih besar daripada 0. Sehingga suku eksponensial akan menuju ke 0 bila X menjadi cukup besar, yaitu Rx sama dengan A dikurang C per D dikurang B sama dengan R bintang, yang merupakan kesetimbangan harga. Sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Di sini diketahui fungsi penawaran Q adalah QR di mana sama dengan 25 ditambah R. Dan fungsi permintaan P adalah PR sama dengan 150 dikurang 3/2R. Maka berapakah harga kesetimbangannya? Penyelesaiannya adalah pertama kita harus menuliskan fungsi P. PR sama dengan 150 dikurang 3/2R. Kemudian QR sama dengan 25 ditambah R. Maka dari persamaan ini kita memperoleh nilai A sama dengan 150, B sama dengan minus 3/2, C sama dengan 25, dan D sama dengan 1. Maka harga kesetimbangannya adalah R sama dengan A dikurang C per D dikurang B, yang dimana 150 dikurang 25 per 1 dikurang minus 3/2 akan menjadi 125 per 5/2, yang menjadi hasil akhirnya adalah 50. Maka harga kesetimbangan dari R sama dengan 50. Dengan harga kesetimbangan ini, jumlah barang yang dijual adalah dengan menggunakan fungsi penawaran QR dan fungsi permintaan PR. Maka kita mensubstitusikan nilai R ke persamaan QR, yang dimana 25 ditambah R, maka kita akan memperoleh 25 ditambah 50, yaitu 75. Kemudian mensubstitusikan nilai R ke dalam persamaan PR, yang dimana PR sama dengan 150 dikurang 3/2R, yang dimana akan menghasilkan 150 dikurang 150/2. Maka nilai dari permintaannya adalah 75. Maka, melalui penjelasan tersebut, kita dapat melihat bahwa persamaan diferensial linier yang terbentuk dapat dimanfaatkan untuk menghitung harga kesetimbangan yang terjadi pada saat ini. Tidak berhenti sampai di sini, pemanfaatan persamaan diferensial linier juga dapat digunakan untuk memprediksi penawaran dan permintaan yang harus dilakukan untuk menstabilkan harga. Selanjutnya, kita masuk ke dalam kesimpulan dan refleksi. Yang menjadi kesimpulannya adalah pemodelan harga pasar dalam persamaan diferensial akan memengaruhi penawaran dan permintaan suatu barang, sehingga akan terbentuk dua fungsi dari penawaran dan permintaan yang dipengaruhi oleh harga pasar. Misalnya, bila terdapat fungsi fx, maka harga pasar akan menjadi variabel x. Pemodelan ini akan berlanjut sampai memperoleh grafik kesetimbangan harga melalui konstruksi persamaan linier pada penawaran dan permintaan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa penawaran dan permintaan dipengaruhi oleh harga. Maka, faktor yang memengaruhi harga juga penawaran dan permintaan. Karena ketika penawaran naik,
harga akan turun. Sedangkan ketika permintaan naik, maka harga akan naik. Bila mencermati kembali, kesetimbangan harga dideskripsikan dengan rumus permintaan tidak sama dengan penawaran. Maka, solusi yang diperlukan untuk mencapai keseimbangan harga di mana permintaan sama dengan penawaran, yaitu mengkaji setiap bagian dari penawaran dan permintaan. Baiklah, setelah tadi mengkaji dan memahami bagaimana bentuk persamaan diferensial linear yang dikonstruksikan kepada suatu kasus dalam kesetimbangan harga, kami merefleksikan hal tersebut tentunya sangat berguna bagi daerah-daerah tertentu yang mengalami ketidakstabilan pada beberapa barang. Nah, hal ini juga dapat membantu pemerintah dalam menjalankan kebijakannya untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Karena akan sangat sulit bagi beberapa golongan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bila harga tersebut terlalu mahal. Nah, dari sini juga kami merefleksikan bahwa hal ini sangat penting digunakan ketika menggunakan perhitungan pada perencanaan pemenuhan barang atau perencanaan penjualan suatu barang. Karena guna mencegah pembeli yang berlebihan atau penimbunan hoarding dari suatu konsumen atau seorang konsumen. Kita ambil kasus saja dari kasus COVID-19 yaitu masker. Nah, pada waktu itu pemerintah tidak membendung penjualan masker sehingga adanya hoarding yang dilakukan beberapa toko atau bahkan konsumen kemudian menjualnya kembali pada saat harga sudah melonjak naik. Nah, hal tersebut sebenarnya tidak baik dilakukan. Kenapa? Karena pada saat itu telah terjadi wabah dan seharusnya kita sebagai ciptaan Allah manusia saling tolong-menolong untuk melewati suatu masalah. Namun pada saat itu karena keegoisan dari diri seseorang atau keegoisan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri atau kepentingan diri sendiri, maka terciptanya hoarding pada saat itu, hoarding atau penimbunan yang dilakukan oleh orang-orang. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ilmu dalam bidang kesetimbangan dan ilmu dalam bidang persamaan diferensial linear ini bila tidak digunakan dengan baik maka akan dapat disalahgunakan. Kenapa? Karena tentunya tadi keuntungannya bisa memprediksi bagaimana cara penjualan yang efektif yang digunakan untuk memperoleh keseimbangan harga. Namun kan bisa juga hal ini untuk memprediksi bagaimana cara untuk menaikkan harga atau menurunkan harga pada suatu barang. Nah, hal-hal seperti ini yang seharusnya dihindari pada pemikiran-pemikiran kita sebagai orang Kristen. Karena kita diciptakan untuk saling mengasihi, bukan saling menjatuhkan antara sama lain atau mementingkan diri sendiri gitu. Seperti kasus COVID-19 penimbunan masker tadi. Hal itu tidak baik, bahkan pada saat wabah saja kita masih dapat berpikir seperti itu, membuktikan bahwa keberdosaan pada diri kita sudah menguasai dan akan sangat sulit sehingga memerlukan pertolongan dari Roh Kudus sendiri untuk menyatukan kita kepada Kristus untuk diselamatkan, seperti itu. Jadi ya bila kita tidak menggunakan ilmu dalam bidang ini dengan baik, dengan cermat dan dengan bijak, maka akan dapat disalahgunakan. Seperti itu. Nah, kemudian ada saran kepada ilmu kesetimbangan dan yang sudah dihubungkan dengan bidang persamaan diferensial linear ini. Nah, jadi pada kasus-kasus tadi dan pada kajian-kajian tadi yang sudah kami bahas itu hanya membahas tentang satu akomodasi tunggal dari suatu barang. Misalnya tadi kami hanya membahas tentang cabai, maka yang kami lihat hanya apa yang menyebabkan cabai itu naik, harga cabai naik, apa yang menyebabkan harga cabai turun, seperti itu. Kemudian juga tadi masker, ya kita hanya berbicara tentang masker, apa yang menyebabkan masker itu menjadi naik, apa yang menyebabkan harga masker menjadi turun, seperti itu. Sehingga penggunaan persamaan diferensial linear ini sangat terbatas pada
data yang sangat banyak. Hanya bisa digunakan pada data yang tunggal seperti itu. Bila bisa dikatakan data yang tunggal. Kenapa? Karena bila kita berbicara tentang suatu akomodasi pertanian, maka akan terdapat barang-barang seperti pupuk, seperti wortel, pisang, beras, dan lainnya. Nah, kita tidak dapat menjawab itu secara keseluruhan karena persamaan diferensial linear ini hanya digunakan pada satu jenis barang saja, sehingga kita membutuhkan ilmu lain yang mendukung untuk perhitungan secara keseluruhan seperti itu. Jadi sarannya ya kita tetap membutuhkan ilmu lain yang dikonstruksikan, tidak terbatas hanya dengan menggabungkan dua bidang ini saja, kesetimbangan harga dan persamaan diferensial linear. Kita membutuhkan ilmu lain untuk mengkaji apakah ini sudah benar, perhitungannya sudah benar dan dapat dikembangkan lagi seperti itu.